warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Sidiarna Nenoliu Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan SOE. Sebagai seorang dosen, saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan SOE. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Khusus pada poin pengajaran, saya telah menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahapan delivery, saya selalu menyediakan materi perkuliahan sebagai dasar yang nantinya dapat digunakan mahasiswa dalam proses belajar mandiri. Dan pada tahapan interaction, merupakan tahapan di mana terjadi proses interaksi antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan pada tahapan asesmen, tahap pemberian tugas kepada mahasiswa berupa presentasi, kuis, dan tugas mandiri lainnya. Ini merupakan tahapan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menerima dan memahami materi pembelajaran secara mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah MD 132 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berada pada semester 1. Dalam kajian mata kuliah ini mencakup sejarah, perkembangan, dan kedudukan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan dan tulisan, kalimat efektif, serta penulisan karya ilmiah. Tujuan mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan menguasai prinsip dan teori pendidikan bahasa Indonesia, dan pada capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus. Inilah yang kemudian diturunkan ke CPMK dan sub CPMK, di mana ketiganya berpatokan pada profil lulusan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun sumber literatur perkuliahan ini terdiri dari jurnal yang relevan serta buku ajar bahasa Indonesia yang saya tulis sendiri. Inilah yang saya lakukan pada tahapan delivery. Sedangkan pada tahapan interaction mencakup metode yang digunakan dalam pembelajaran, mencakup diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Pada tahapan asesmen berpedoman pada kontrak perkuliahan yang telah disepakati. Demikianlah penjelasan singkat saya terkait metode DIA yang saya terapkan dalam pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran luringnya. Selamat menyaksikan. Salam teman-teman. Shalom Ibu. Teman-teman apa kabar? Baik. Oke, Tuhan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, satu orang berdoa kita. Siapa yang bisa berdoa kita itu? Oke, silakan. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar penyertaan kasih-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari tadi pagi hingga saat ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan mulai dengan pelajaran kami pada hari ini. Namun sebelum mereka itu kami mengundang Engkau, mari jaga dan lindungi kami dari awal, pertengahan, maupun dari akhir yang baik. Hanya ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke. Baik, teman-teman, minggu lalu kita belajar tentang apa? Diksi. Oke, diksi. Apa itu diksi? Ya, kata-kata. Berarti masih ingat ya? Masih. Oke. Baik. Jadi
efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau informasi secara jelas. Baik, jadi kalimat efektif kita lihat dulu subjek PMK dalam materi ini, yaitu mahasiswa mampu memahami, menyusun dan menerapkan kalimat efektif dengan benar. Kita lihat penjelasannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuntunnya. Berarti betul atau tidak? Betul. Oke. Dan menurut Putra Yasa ini adalah ahli bahasa dalam bukunya tahun 2010 pada halaman 81, ia berpendapat bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun agar dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Misalnya saya memberikan sebuah informasi kepada teman-teman. Teman-teman dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Itu disebut dengan kalimat efektif. Jadi tidak ambigu ya. Kalimatnya tidak ambigu. Tahu ambigu? Ya, ambigu itu apa? Ada yang tahu? Ambigu itu apa? Maknanya tidak ganda. Maknanya tidak ganda ya. Itu yang disebut dengan ambigu. Jadi informasi yang didapatkan itu diperoleh oleh mitra tutur atau lawan bicaranya dengan baik ya. Ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Kita lihat ya di slide. Yang pertama, memiliki struktur kalimat yang jelas. Jadi ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki struktur kalimat yang jelas. Teman-teman pernah dengar SPOK? Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ditambah dengan apa lagi? Lengkap. Jadi S ini adalah Subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan. ditambah dengan lengkap. Misalnya sebuah kalimat, Yuyun sedang belajar di kampus. Yuyun di sini sebagai apa? Subjek, Sebagai subjek. Kemudian sedang belajar predikat, predikat. Kemudian di kampus sebagai keterangan. ya keterangan ya. Keterangan apa ini? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Di sini ada objek atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi kalau Yuyun sedang belajar bahasa Inggris di kampus, bahasa Inggris di situ sebagai Objek. Jadi Yuyun subjek di sini, teman-teman perhatikan ya. Subjek di sini ini berlaku sebagai pelaku. Sedangkan predikat di sini sebagai apa? Tindakan. Oke. Kemudian kalau objek, kalau ditambah bahasa Inggris tadi, objek di situ sebagai apa? Sasaran. Objek berarti sasaran ya. Sedangkan keterangan bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, suasana dan lain sebagainya ya. Jadi Yuyun sedang belajar bahasa Inggris di kampus. Kalau Yuyun sedang belajar bahasa Inggris berarti terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, baik. Jadi struktur kalimatnya itu harus jelas. Itu yang juga disebut kalimat efektif. Ada contoh yang lain? Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Contoh kalimat, Sari merapikan tempat tidur. Di sini subjeknya adalah Sari, predikatnya adalah merapikan, objeknya adalah tempat tidur. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih ya. Benar, tidak ada yang salah. Baik, teman-teman, kita lihat di sini ada subjek
subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Saya ingin tanya lagi, yang wajib hadir dalam sebuah kalimat itu adalah apa? Di antara subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap, apa-apa saja yang wajib hadir dalam sebuah kalimat? Kalau subjek saja berarti itu kalimat, toh? Ya. Nah, yang wajib hadir Subjek, predikat, dan keterangan. subjek, predikat, dan keterangan. Betul? Oke. Coba teman-teman perhatikan yang wajib hadir dalam sebuah kalimat itu. Misalnya, Yuyun sedang belajar. Bisa tidak? Bisa. Efektif tidak? Efektif. Berarti yang wajib hadir dalam sebuah kalimat itu adalah Subjek dan predikat. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, berarti yang ciri yang pertama sudah jelas ya. Kita lanjut lagi ke yang kedua. Menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini sudah pernah dipelajari ya. Menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan bahasa Indonesia yang benar, tidak menggunakan kata-kata yang seperti teman-teman bercerita dengan teman-teman, misalnya gosip menggunakan beta, lu, sone, dan seterusnya ya. Menggunakan ejaan umum bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang ketiga, jalan pikiran yang logis dan sistematis. Tahu logis itu apa? Masuk akal. Masuk akal. Jadi memiliki jalan pikiran yang logis. Tidak mungkin saya mengatakan bahwa Yali sedang makan rumput. Padahal Yali tidak makan rumput. Terkecuali saya bilang sapi makan rumput. Itu kan logis, masuk akal. Tapi kalau Yali makan rumput itu tidak masuk akal. Atau Yali makan batu, itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Yali makan nasi. Dan sistematis ya. Kemudian menggunakan kata secara hemat. Jadi penggunaan kata juga harus hemat. Kita tidak boleh boros kata, tidak boleh boros kata. Misalnya apa coba teman-teman? Ada yang tahu? Misalnya, para guru-guru sedang mengikuti rapat di Dinas PDK. Para guru-guru sedang mengikuti rapat di Dinas PDK. Apa yang salah dengan kalimat tersebut? Pedoman kata yang seperti apa? Dia boros kata yang seperti apa? Para guru-guru. Yang betul apa? Para guru atau guru-guru sedang mengikuti rapat di Dinas PDK. Kemudian ada contoh yang lain? Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Oke, silakan. Contohnya orang itu sangat cantik sekali. Orang itu sangat cantik sekali. Yang betul apa? Orang itu cantik. Orang itu cantik, cantik saja. Atau orang itu sangat cantik. Orang itu sangat cantik. Orang itu sangat cantik atau orang itu cantik sekali. Jangan pakai sangat lagi kemudian menggunakan sekali. Seperti itu. Jadi orang itu cantik atau orang itu sangat cantik atau orang itu cantik sekali. Oke. Juga kadang ada yang mengatakan bahwa orang itu sangat amat cantik sekali. Sudah sangat lagi, amat lagi ditambah sekali. Padahal yang benar itu orang itu amat cantik atau orang itu sangat cantik atau orang itu cantik sekali. Jadi pakai satu saja. Jangan pakai yang kata yang berlebihan atau kita pemborosan kata. Jadi menggunakan kata itu juga harus hemat supaya kalimatnya bisa efektif dan bisa dipahami oleh mitra tutur atau lawan bicara. Oke, baik. Di sini saya ada tugas. Saya sudah sediakan tugas kelompok. Teman-teman silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Ada 6 soal. Ada 6 soal situ, nanti kita bagi jadi 2 kelompok dan satu kelompok itu mengerjakan 3 soal. Bisa? Bisa. Oke, kita bagi dari sini ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Silakan teman-teman
duduk berdiskusi dengan kelompok kemudian kerjaan. Ini kelompok satu yang mana tadi? Yang ini kelompok satu mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Sedangkan kelompok 2 mengerjakan soal nomor 4 sampai soal nomor 6. Silakan. Oke, baik. Sudah selesai kelompok 1? Mana? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Ya. Jika sudah selesai, silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan menjelaskan soal nomor 1 sampai 3. Silakan presentasi nomor 1 sampai 3. Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Oke, baik. Jadi baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Jadi di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi kelompok kami. Jadi baik di sini saya akan mempresentasikan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu pengalaman itu sangat berkesan. Jadi kalimat pertama itu pengalaman itu sangat berkesan sekali. Jadi di sini ada penobelan kata atau pemborosan kata yaitu berkesan, sangat, dan juga sekali. Jadi di sini kita bisa menggantikannya dengan pengalaman itu sangat berkesan atau pengalaman itu berkesan sekali. Oke, lanjut nomor 2. Yang kedua, beberapa menteri-menteri mengadakan pertemuan di Bandung. Jadi di sini kalimat yang benarnya adalah beberapa menteri mengadakan pertemuan di Bandung. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan beberapa menteri-menteri. Jadi di sini kita hapus yang ini. Jadi beberapa menteri mengadakan pertemuan di Bandung. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, minumlah obat itu sesuai anjuran dokter supaya lekas sembuh. Jadi baik, nomor 3 ini pemborosan katanya pada kata agar dan juga supaya. Jadi di sini kita bisa menggunakan minumlah obat itu sesuai anjuran dokter agar lekas sembuh, atau kita juga bisa menggunakan minumlah obat itu sesuai dengan anjuran dokter supaya lekas sembuh. Oke, Terima kasih. terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik. Kita lanjut dulu ke kelompok 2. Setelah itu baru kita lihat kembali ya. Silakan kelompok 2. Diana kok? Oke, Diana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, kami akan lanjut di nomor yang keempat, yaitu berbuat. Oke, jadi soalnya yaitu berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan kewajiban kita. Jadi kalimat yang benar yaitu berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kita, atau berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kita. Dan yang berikut nomor 5. Nomor 5 yaitu Oke, dari kalimat yang nomor 5,
kata yang tepat yaitu acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Dan nomor 6 Langsung diperbaiki saja di situ. Jadi nomor 5 kata yang benar yaitu acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Kalimat ya, bukan kata. Oke. Lanjut. Nomor 6. Nomor 6 soal yang berikut nomor 6 yaitu para hadirin dipersilakan memasuki ruangan. Kalimat yang benar yaitu para hadirin dipersilakan memasuki ruangan. Oke, ditulis kembali atau seperti apa? Itu sudah benar tadi nomor 6 atau bagaimana? Sudah benar. Sudah benar, jadi itu sudah efektif. Iya. Oke, baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Kita lihat kembali ya. Silakan teman-teman, kita bahas kembali apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita lihat nomor 1. Pengalaman itu sangat berkesan sekali. Jadi ada pemrosesan kata, ada kata sangat dan juga sekali. Yang betul adalah pengalaman itu sangat berkesan atau bisa juga pengalaman itu berkesan sekali. Kemudian nomor 2, berarti betul ya kelompok 1. Nomor 2, beberapa menteri-menteri mengadakan pertemuan di Bandung. Yang betul menurut kelompok 2, kelompok 1, beberapa menteri mengadakan pertemuan di Bandung. Jadi bukan beberapa menteri-menteri lagi. Oke, ini sudah benar ya. Kemudian nomor 3, minumlah obat itu sesuai anjuran dokter agar supaya lekas sembuh. Yang betul menurut kelompok 1 yaitu minumlah obat itu sesuai anjuran dokter agar lekas sembuh atau supaya lekas sembuh. Berarti kelompok 1 betul semua, benar semua ya? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan teman-teman lihat lagi, kita lanjut ke kelompok 2. Nomor 4, berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan kewajiban kita. Ini pendobelannya di mana? Kata apa? Adalah dan merupakan. Harusnya berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kita atau berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kita. Tapi sudah benar ya kelompok 2. Kemudian yang berikut, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang betul, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Betul atau salah? Ya? Betul. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Ini ada kesalahan dalam penulisan. Kita lihat kembali, kepala sekolah tidak menggunakan H. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini, kepala di sini menurut kelompok 2 menggunakan H. Yang betul kepala itu tidak menggunakan H. Kepala sekolah tidak menggunakan, kepalanya tidak menggunakan H ya. Kemudian ada kesalahan lagi yang berikut, acara selanjutnya itu masih menggunakan, selanjutnya tidak pakai D tapi pakai D, seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk penulisannya. Jadi pakai T bukan pakai D. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Yang betul apa? Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Kenapa tidak ada waktu dan tempat? Karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan seperti itu. Tapi yang dipersilakan adalah Kepala Sekolah. Oke, berarti teman-teman ini salah ya. Ya, tapi sudah kita perbaiki bersama. Kemudian nomor 6, para hadirin dipersilakan memasuki ruangan. Menurut kelompok 2 ini adalah kalimatnya efektif, tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau memperbaiki? Menurut kelompok 1, nomor 6 ini salah atau benar? Ya?
ruangan. Jadi jangan pakai kata lagi, tapi hadirin dipersilakan memasuki ruangan. Oke, tidak ada masalah, kita berikan aplaus juga untuk kelompok. Oke, jadi teman-teman sudah tahu kalimat efektif itu apa? Sudah? Oke, baik. Jadi teman-teman sudah paham toh kalimat efektif itu apa? Sudah. Oke, baik. Dan demikianlah perkuliahan kita hari ini. Tapi saya mau tanya dulu siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya Bu. Oke, Delvi ya? Ya, silakan Delvi. Oke baik, terima kasih. Di sini saya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kalimat efektif. Nah, dalam kalimat efektif pengertiannya yaitu kalimat yang mampu menyampaikan informasi atau pesan dengan jelas, yang mudah untuk dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang berikut ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama memiliki struktur yang jelas. Yang kedua, menggunakan pedoman umum jalan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu jalan pikiran yang logis dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata secara hemat. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, saya minta satu orang berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mulai kami ini dari awal kami berdoa mengampuni akan semua salah dosa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih perkuliahan kita hari ini. Silakan nanti pulang kalian belajar kembali dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Itu saja, salam. Salam.